Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini Jokastoy akan memberitakan info-info terbaru mengenai project-project Marvel MCU, Marvel's News of the Week. Make sure kalian nonton videonya dari awal sampai akhir ya. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join ya. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official akun TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, langsung aja kita bahas ya teman-teman. Here we go. Well, berita pertama ini datang dari film Doctor Strange ketiga, sequel Doctor Strange Multiverse of Madness, yang dimana pihak Marvel Studios itu sudah ada perbincangan nih dengan director sebelumnya itu Sam Raimi untuk kembali join dalam pembuatan film Doctor Strange kedua. Aku mah kalau Sam Raimi-nya nggak apa-apa ya teman-teman, cuman aku pengen banget semoga ia bisa mendapatkan writer yang lebih baik daripada writer di Multiverse of Madness atau si Michael Waldron itu. Karena aku yakin banget nanti di Doctor Strange ketiga ini, jika direkturnya Sam Raimi juga ada Scott Derrickson di sana, director film pertama dari Doctor Strange, ini pasti akan sangat bagus banget filmnya. Cuman tinggal writernya aja ya yang harus diperbaiki dengan cerita yang lebih bagus dan cerita yang lebih kompleks lagi, dan tidak ada rewrite atau pergantian cerita lagi dan lagi gitu ya teman-teman, seperti di film Multiverse of Madness yang membuat filmnya itu agak banyak dapat kritikan karena yaitu penulisan skripnya terus berganti dan terus diganti dan terus berubah ketika masa produksi. Jadi seperti itu. Oke, berita berikutnya ini datang dari sequel Spider-Man keempat, Spider-Man-nya Tom Holland, yang dimana ini masih featuring antara MCU dan Sony, teman-teman. Kalau aku lihat dari bocoran sedikit sinopsis awalnya, Spider-Man keempat ini akan tema multiverse juga, tapi dalam skala yang kecil. Tentu akan menghadirkan katanya kembali, yaitu Tobey Maguire dan juga Andrew Garfield sebagai Spider-Man dari semesta yang berbeda-beda gitu guys. Dan dari rincian terbaru untuk Spider-Man keempat ini, dikatakan nanti akan ada beberapa simbiot yang akan muncul. Karena kan Venom di film Spider-Man No Way Home itu meninggalkan simbiotnya, sehingga kemunculan beberapa simbiot itu akan lebih sangat masuk akal ya guys ya. Dan juga filmnya nanti Spider-Man keempat ini akan sedikit condong ke alur cerita yang kosmik, sehingga tidak berfokus ke bumi atau earth gitu ya. Jadi nggak straight level hero, tapi inilah cosmic and multiverse level hero. Dengan diprediksi judul Spider-Man keempat ini ialah King in Black Null. Yap, berfokus dengan Null yang sebelumnya sudah diperkenalkan di film Venom ketiga The Last Dance. Jadi nanti itu kayak connect gitu ya. Di Oktober ini kita akan dapat film Venom ketiga The Last Dance memperkenalkan Null. Nanti ini akan terkoneksi dengan Spider-Man keempat, Spider-Man King in Black Null. Wah, mind blowing banget pastinya teman-teman. Jadi ini nih yang mau diangkat oleh si Sony ya guys, untuk next villainnya si Spider-Man Peter Parker Tom Holland ini. Dan juga katanya Spider-Man Andrew Garfield itu akan muncul di Venom The Last Dance di akhir atau arc ketiga dari film Venom ketiga ini. Aku nggak tahu bagaimana ia bisa muncul, apakah part of the story atau hanya sebagai credit scene dari film multiverse yang akan diangkat oleh si Venom ini di film Spider-Man keempat berikutnya. Mungkin inilah introduction di awalnya juga pasti. Semoga saja jika memang Spider-Man keempat itu bertema Null King in Black, itu nanti akan ada koneksinya ya dengan Gore the God Butcher, yang dimana Gore the God Butcher ini kan harusnya memiliki kekuatan simbiot Necrosword dari si Null ketika ia membantai para dewa, baik di komik maupun di film Thor Love and Thunder. Tetapi arc atau story ini tidak digali lebih dalam lagi oleh Marvel, mungkin terkait copyright si Null itu ya, yang masih di bawah Sony Spider-Man Universe atau SSU. Nah, ketika nanti Spider-Man keempat ini hendak dibuat, semoga adalah nanti ya cerita yang menghubungkan bagaimana Gore ini bisa terkoneksi dengan Necrosword-nya dan kekuatan simbiotnya si Null itu seperti di film Thor Love and Thunder. Pasti lebih gayang lagi ya guys, sehingga bisa menutup plot hole selama ini di film Thor Love and Thunder terkait kekuatannya si Gore dan pedang Necrosword-nya itu yang harusnya terkoneksi dengan simbiotnya Null. Berita berikutnya yang gak kalah heboh ini masih tentang Spider-Man keempat King in Black Null yang pastinya akan terkoneksi dengan simbiot Venom. Ini dikatakan Robert Downey Jr. atau Dr. Doom akan muncul di film Spider-Man keempat ini, sekaligus introduction awal sebelum menuju ke Avengers Secret Wars atau Avengers Doomsday. Sebelumnya Dr. Doom versi Robert Downey Jr. ini dikatakan
dikatakan adalah Dr. Doom versi semestanya Fantastic Four Pedro Pascal, dan pertama kali muncul di film itu. Tetapi itu masih simpang siur ceritanya atau beritanya ya guys. Dan ini dipastikan bahwa Spider-Man keempat akan featuring Dr. Doom versi Robert Downey Jr. Wow, mind-blowing banget ya. Bagaimana nih reaksi Peter Parker setelah melihat Iron Man Tony Stark versi semestanya sudah mati, sekarang malah harus berhadapan dengan Tony Stark atau bisa dikatakan Dr. Doom versi villain dari semesta lain. Pastinya akan mengguncang emosi banget ya gengs. Ngomongin tentang film Avengers Doomsday dan Avengers Secret Wars, Captain Marvel yang diperankan oleh Brie Larson atau Carol Danvers itu sudah dikonfirmasi akan menjadi salah satu member atau anggota The Avengers di film Doomsday dan Secret Wars, yang dimana kalau untuk posisi ketua atau leadernya tentu bukan dia ya teman-teman, atau si Captain Marvel Brie Larson itu. Leadernya masih tetap di Doctor Strange ataupun Sam Wilson sebagai Captain America yang baru, sehingga mungkin kemunculan Captain Marvel ini adalah sebagai pelengkap di grup aja sih. Mengingat filmnya yang flop itu, aku rasa mungkin Marvel akan memanggil aktor lain ataupun karakter lain yang akan menjadi spotlightnya. Oke teman-teman semuanya, jadi itu ya beberapa informasi terbaru untuk Marvel Studios MCU Project Marvel News of the Week. Dari semua informasi terbaru mengenai project-project Marvel, yang buat aku mind blowing ialah Spider-Man keempat ini ya. Aku udah gak sabar lagi ya teman-teman melihat Tom Holland Peter Parker untuk bisa action lagi di layar lebar. Udah pengen banget nonton Spider-Man terbaru guys. Terakhir di beberapa tahun yang lalu ya, di Spider-Man No Way Home. Semoga nanti beneran nih akan tema multiverse lagi dan lebih dalam lagi mengorek cerita dan story mengenai sejarah King Black Null, tentu featuring dengan Tobey Maguire ataupun Andrew Garfield sebagai Spider-Man dari multiverse. Karena namanya kalau sudah film Spider-Man yang dibuat Marvel serta Sony, itu aku yakin banget gak pernah flop maupun rating rendah ataupun pendapatan rendah. Pasti selalu sukses di pasaran karena memang fans dan fandom dari Spider-Man dan Peter Parker ini udah sangat tinggi dan sangat besar guys. Sehingga pasti Sony dan Marvel akan memikirkan kualitas terbaik dari film Spider-Man keempat ini, baik dari segi cerita, writer, director, showrunner, produser dan sebagainya. Sehingga aku yakin banget Spider-Man keempat ini akan mengulang kesuksesannya sama di film trilogi Spider-Man sebelumnya, Spider-Man No Way Home, Spider-Man Far From Home, Spider-Man Homecoming. Apalagi featuring bareng Spider-Man masa lalu, Spider-Man nostalgia, Andrew Garfield dan Tobey Maguire. Cuman rumornya Sydney Sweeney yang dirumorkan memerankan Black Cat ataupun Julia Carpenter Spider-Woman itu tidak muncul ya di Spider-Man keempat. Padahal pengen banget melihat debut Spider-Man Woman atau Spider-Man perempuan, entah itu Julia Carpenter ataupun Julia Cornwall ataupun Black Cat. Sehingga Spider-Man versi Tom Holland Peter Parker ini sudah ada partnernya gitu. Apalagi mengingat dia sudah tidak lagi memiliki kekasih, karena mantra yang membuat orang-orang lupa dari Doctor Strange itu pastinya akan lebih mudah bagi Peter Parker Tom Holland ini untuk berinteraksi dengan hero baru cewek lainnya seperti Black Cat maupun Spider-Woman. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari Jokastoy. Semoga bisa menambah informasi kalian dan menghibur kalian. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalian nunggu project yang mana aja nih? Project Doctor Strange ketiga, project Spider-Man keempat King in Black, ataupun project Avengers Secret Wars atau Doomsday. Kita diskusi bareng ya guys. Oke teman-teman semuanya, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya, and bye-bye. See you next time.